Ini rahasia untuk meningkatkan confidence ataupun kepercayaan diri kita, sebenarnya jangan takut dulu. Biasanya kan kita ataupun mahasiswa-mahasiswa lain selalu pernah survei ke teman-teman gitu kan, ketika selalu mengajak untuk yuk kita ikut nih kegiatan ini gitu kan. Mereka itu udah takut duluan gitu ngelihat persyaratannya, benar. padahal belum tahu, Coba. belum terjun langsung gitu gimana sih rasanya di kegiatan ini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kamu Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Pada saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Jadi teman-teman pasti penasaran dong, siapa narasumber cantik kali ini? Apa yang akan kita bahas? Jadi langsung aja kita sapa. Selamat siang Salwa. Siang. Oke, Salwa pasti udah nggak asing banget nih buat teman-teman di Muhammadiyah khususnya. Salwa tuh muka Muhammadiyah banget Aduh, wajahnya gitu. Muhammadiyah banget ya. Wajah Muhammadiyah, prestasi Muhammadiyah gitu. Jadi Amin. teman-teman pasti banyak yang tahu Salwa siapa, cuman banyak yang belum tahu bagaimana sih cerita di balik prestasi-prestasi yang Salwa raih gitu. Jadi kita bakal ulik bersama nanti. Baik. Jadi sebelum kita jump in lebih dalam terkait bagaimana cerita Salwa nanti, kita perlu kenalan dulu nih sama narasumber. Jadi silakan Salwa kenalan. Gimana nih manggilnya tadi? Sahabat Kaum Podcast. Sahabat Kaum Podcast. Halo sahabat Kaum Podcast, kenalin aku Fatin Salwa. Aku biasa disapa Salwa. Sekarang Salwa duduk di semester 7, semester akhir ya, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, Salwa berasal dari mana? Aku asalnya dari Kabupaten Lombok Utara. Tadi kesini dari Lombok Utara ke Muhammadiyah atau gimana? Enggak dong. Aku Kaget dari tinggal di sekitar sini, jadi Oke. nggak jauh dari kampus. Nggak jauh gitu. dari kampus. Oke. Sekarang udah semester akhir, tinggal skripsian ya. Iya, kebetulan skripsinya udah selesai, tinggal nunggu wisuda sih sebenarnya. Widih, keren banget. Oke, Salwa, aku lihat-lihat nih di beberapa backgroundnya Salwa kemarin ya, sempat menjadi juara pertama debat konstitusi tingkat universitas, kemudian jadi duta anti narkoba, kemudian jadi 5 besar duta bahasa ya di Nusa Tenggara Barat. Jadi kita perlu tahu dulu nih, gimana sih cerita di balik pengalaman Salwa seperti itu tuh kayak apa gitu, kok bisa gitu, coba bisa nggak sih kita ceritain nih buat sahabat-sahabat. Sebenarnya kalau ditanya kok bisa, sebenarnya semua orang tuh pasti bisa aja mencapai hal itu. Yang penting ada kemauan. Ibaratnya kalau kita ada kemauan tapi nggak ada aksi kan percuma juga. Walaupun kita juga ada aksi tapi kemauannya setengah-setengah juga pasti nggak bakal maksimal gitu hasilnya nanti. Kalau Salwa pribadi karena memang prinsip hidupnya gitu ya, memang dari kecil, dari SD ataupun SMP SMA tuh selalu ingin mencoba hal-hal baru. Jadi dalam hidup Salwa itu nggak mau mencoba hanya satu hal aja. Jadi Salwa mau mencoba hal-hal yang baru dan tentunya menambah teman dan juga menambah pengetahuan yang sebelumnya Salwa nggak tahu nih. Jadinya ketika ikut kegiatan ini jadinya Salwa bisa menambah pengetahuan baru. Oke, berarti Salwa ini tipe orang yang berani keluar nih dari zona nyamannya gitu. Jadi banyak nih teman-teman yang kayak udahlah kita di zona nyaman aja, kayak takut aja gitu. Nah, rahasia di balik Salwa tadi yang kayak berani untuk upgrade diri gitu. Itu rahasianya apa sih biar teman-teman jadi kayak to be confident lagi gitu. Buat kayak aku bisanya nggak bisa apa-apa sih. Bisanya sebenarnya ini, cuma kayak malu aja buat mulai. Jadi rahasianya tuh apa sih gitu? Kalau dari Salma sendiri? Kalau dari Salwa pribadi nih, rahasia untuk meningkatkan confidence ataupun kepercayaan diri kita, sebenarnya jangan takut dulu. Biasanya kan kita ataupun mahasiswa-mahasiswa lain selalu pernah survei ke teman-teman gitu kan, ketika selalu mengajak untuk yuk kita ikut nih kegiatan ini gitu kan. Mereka itu udah takut duluan gitu ngelihat persyaratannya, benar. padahal belum tahu, Coba. belum terjun langsung gitu gimana sih rasanya di kegiatan ini gitu. Kalau dari rahasianya Salwa pribadi, yang penting Salwa berani mencoba dulu. Jadi kan kita juga sama-sama gitu kan di situ, sama-sama belajar. Yang kita anggap terlalu misalnya jadi saingan ataupun jadi penghalang gitu ya, itu bisa aja kita bantai, bisa aja kita selesaikan asalkan mau berjuang kayak gitu. Apalagi Salwa misalnya ikut kegiatan-kegiatan ya, yang awalnya ngelihat persyaratannya agak shock duluan gitu ya. Biasanya kan kita gitu agak shock duluan, terus aduh gimana ya nanti sainganku kayaknya yang Lebih keren-keren banget gitu kan.
ya udah aku jadinya nggak mau kalah keren nih sama mereka, jadi ya udah aku cobain aja biar dapat juga di sana nanti teman-teman yang Ya. bisa belajar, bisa lebih keren kayak gitu. Jadi optimis ya, optimis tuh perlu Optimis banget. banget gitu. Jangan sampai kita pesimis duluan nih ngelihat teman-teman kayak saingan atau apapun itu kayak aduh kacau nih, ini gue nggak bisa nih gitu ketimbang yang lain. Jadi takut sendiri, akhirnya kita masih kayak ya udah deh gue di sini aja, di zona ini aja gitu, nggak mau beralih ke apapun itu gitu. Nah kemudian kalau dari Salwa sendiri yang saat ini kita masih tahu ya, Salwa kan masih kuliah tadi bilang, tapi dengan banyaknya prestasi-prestasi yang Salwa dapatkan, gimana sih cara Salwa mengelola antara akademis dengan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar? Oke, sebenarnya untuk manajemen Iya, waktu benar. gitu ya, apalagi banyak yang heran juga kok selalu bisa cepat gitu, misalnya skripsi ataupun bisa cepat menyesuaikan sama teman-teman yang lain. Sebenarnya teman-teman melihatnya cuman yang di backgroundnya aja gitu ya, teman-teman nggak tahu gitu gimana Salwa ngejarnya mati-matian gitu. Tapi sebenarnya nah, cara Salwa menyeimbangkan gitu ya antara akademik maupun kegiatan-kegiatan yang lain, sebenarnya itu yang paling penting itu adalah semangat dan dukungan orang terdekat sih, seperti keluarga ataupun mamah sih terutama. Karena eh untuk melakukan keduanya itu, untuk bisa balance gitu ya antara akademik dan juga kegiatan di luar kampus, tentu saja butuh energi yang jauh lebih besar, ekstra gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang hanya berkuliah saja gitu ya. Jadi yang paling penting menurut Salwa itu adalah semangat dari orang terdekat dan juga semangat diri sendiri gitu. Karena gimana ya, untuk kita melakukan hal-hal itu tentunya kalau nggak ada semangat gitu ya nggak bakal bisa jalan gitu. Tanpa action juga kayaknya ya gitu aja, kita bakal monoton dan diam di tempat istilahnya. Benar banget. Apalagi kayak usia-usia Gen Z saat ini, kayak usia 20 tahunan, kayak kita ngelihat ih teman-teman gue pencapaiannya udah begini gitu, kita masih monoton di tempat, diam di tempat, banyak sekali seperti itu. Nah kira-kira dari seperti peran dan pentingnya orang-orang terdekat Salwa gitu, role model atau inspirasi atau inspirator yang bisa kayak memberikan peran yang luar biasa itu seperti apa sih menurut Salwa? Oke, jadi kalau tadi misalnya selalu bilang kan harus ada support dari keluarga terdekat ataupun diri sendiri. Itu sebenarnya kalau ikut kegiatan di luar tuh sebenarnya cari ilmu juga, karena ada banyak yang bilang bahwa kita tuh kuliah itu bukan cuman di dalam kelas saja mendapatkan ilmu kan, kita ikut kegiatan lain juga itu di sana bahkan ilmunya langsung praktik gitu, nggak cuman sekedar teori aja. Apalagi Salwa anak hukum ya, pasti banyak teori-teori yang kalau kita tidak langsung praktik ke lapangan pasti akan percuma lah gitu bahasanya ya. Dan Kavia tadi bilang gimana nih peran orang terdekat gitu ya ataupun role model Salwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Sebenarnya role modelnya sendiri tuh mama sih sebenarnya, karena mama selalu menuntut bahwa anak ceweknya ataupun apalagi selalu anak pertama cewek ya, jadi harus bisa apa ya, kalau bahasa sekarang tuh multitasking, iya nggak sih? multitasking banget. Jadi nggak hanya bisa satu hal aja, jadi coba hal-hal baru, jangan takut gitu, jangan takut untuk memulai hal-hal baru, apalagi mengenal orang-orang baru, karena di sana kita bisa dapat ilmu gitu kan, bukan hanya sekedar di rumah aja gitu. Dan juga selalu tipe orang yang kalau di rumah seharian tuh nggak bisa Kavia, karena kayak Bosen, jenuh, capek. pernah ngerasain Iya, kan bener. kayak gimana? Salwa termasuk generasi sandwich nggak? Ya masuk. Jadi harus multitasking, multi asking juga gitu betul. ya, kayak harus semua ini harus bisa nih semuanya gitu. Gak hanya diam di tempat aja nih nanti gitu ya. Benar banget. Terus kemudian kalau misalkan Salwa pernah stres, pasti ada sih, manusiawi sih kalau Manusiawi stres sih. dan tekanan itu pasti ada. Iya. Nah kira-kira kalau dalam masa-masa di samping, apalagi kita tahu ya semester akhir skripsi itu pasti berat banget gitu. Karena kita udah sampai satu titik tapi kayak berat banget jalannya gitu. Dan itu misalkan kalau misalkan Salwa dalam di bawah tekanan atau under pressure banget nih antara akademik belum lagi kegiatan di luar, itu gimana cara ngatasin? Oke, sebenarnya setiap manusia pasti pernah merasakan di titik Benar. stres gitu ya, apalagi Salwa gitu kan, apalagi kemarin banyak
karena di semester terakhir kemarin itu Salwa harus mengambil di 2 semester, di semester atas sama semester di bawah di semester 5 kalau nggak salah. Karena ada beberapa mata kuliah yang emang belum dilaksanakan gitu karena dari pertukaran mahasiswa kemarin. Jadinya harus pintar bagi waktu dan sangat hektik dan capek banget gitu kan. Harus bisa menyesuaikan diri juga sama adik-adik tingkat kayak gitu. Jadi kalau rahasia dan juga tips dari Salwa untuk menghadapi stres dan segala macam, perlu ini sih, me time sih. Dan juga jangan sampai ada problem dengan orang terdekat lagi. Karena itu pengaruhnya sangat besar banget menurut Salwa pribadi gitu, yang Salwa rasakan gitu ya. Apalagi kalau ada permasalahan paling ini kan, apalagi kita butuh support banget apalagi sama orang-orang tersayang dan tercinta gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri kalau udah ada masalah itu, aduh pasti itu males ke-struggle banget. sama semua hal lagi, ya Bener gak sih? banget, bener Kayak banget. misalkan kita nih lagi ada masalah sama orang rumah nih, padahal kita di kegiatan lain atau ke kegiatan apapun itu ya di luar keluarga, pasti kita kayak ya udah bawa enjoy aja. Tapi kalau udah nyangkutin hal-hal lebih dalam lagi, pasti itu kerjaan bikin struggle semuanya, ya gak sih? Bener banget sih, karena ya itu kalau bahasanya tuh kan support system itu yang paling penting ya, bukan hanya dari dalam diri aja. Kita nggak bisa pungkiri kalau itu memang pengaruhnya gede banget sih kalau secara pribadi. Karena me time juga itu penting banget. Salwa termasuk orang yang mau cerita nggak Ke hal-hal ya orang-orang terdekat terdekat, lah. oke. Maksudnya kayak misalkan lagi ada di bawah tekanan atau lagi depresi atau apa. Kamu pernah depresi? Biasa kan Gen Z gitu ya, kayak mentalnya tuh dikit-dikit ya Allah gitu. Jadi kayak kalau misalkan Salwa berada di bawah tekanan atau apapun itu, Salwa termasuk orang yang kayak mengasingkan diri kah atau mungkin memang harus cerita nih gitu. Oke, kalau ini dalam banget ya pembicaraan kita kali ini. Kita sama-sama generasi Z Generasi nih. Z ya. Oke. Kalau Salwa pribadi tipikal manusia yang lebih baik menyelesaikan dan memendam sendiri, bukan yang segala sesuatu hal itu diceritakan. Ya, Salwa lebih baik misalnya udah masih bisa nih menyelesaikan permasalahan itu masih bisa sendiri. Salwa nggak bakal cerita sama mama ataupun sama orang terdekat gitu. Hal-hal sekecil apapun, misal yang kayak last time Salwa pernah ngalamin gitu ya. Kendaraan Salwa itu pokoknya kurang baik di tengah jalan. Jadi biasanya dulu pas masih zaman SMA, SMP itu pasti ada apa-apa tuh segala lapor ke orang tua, langsung nelpon lah segala macam, bantuin. Tapi hal-hal yang sepele kayak gitu, kalaupun Salwa masih bisa selesaikan sendiri gitu ya. Kenapa Masih harus ngerepotin? kenapa sih harus ngebebanin orang tua kayak gitu sih Salwa kalau ada masalah dan Jadi segala kayak macam. ya udah seumpama kita bisa nyelesain ya udah selesaiin sendiri Benar. ya. Sumpah kalau udah berat banget nih baru minta tolong. Kalau minta solusi lah itu kan, karena Benar. kita nggak harus dapat juga kan solusi dari orang-orang lain Makhluk gitu. sosial kita nggak jauh dari orang lain. Kemudian apa sih kayak misalkan kegiatan-kegiatan dari Salwa sendiri, aktivitasnya apa aja sehari-hari selain kayak di semester akhir ini kan kayak udah jarang nih ke kampus gitu ya. Sekarang apalagi dengan Salwa yang bilang tadi kayak ya tinggal nunggu wisuda nih gitu. Kesehariannya apa aja sih gitu? Kalau untuk keseharian Salwa sendiri, setiap harinya itu tentunya melakukan hal-hal positif gitu ya, dan juga Salwa kebetulan aktif di Salwa sebenarnya nggak aktif di organisasi kampus, lebih aktifnya itu ke eksternal kampus gitu kan. Kayak kalau setiap harinya Salwa tentunya melaksanakan program-program yang memang Salwa udah gabung nih di beberapa duta-duta gitu ya, ataupun putri, kayak sekarang Salwa lagi jadi putri maritim ceritanya. Dan juga kebetulan Salwa juga menjadi salah satu presenter di TVRI Nusa Tenggara Barat, dan Salwa aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang seperti di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga aktif di beberapa organisasi mahasiswa tapi yang di luar kampus gitu. Oke.
Nah, misalkan dari teman-teman sendiri ya, yang udah nonton nih dari awal sampai akhir, kemudian kayak udah terinspirasi nih dari Salwa sendiri gitu. Ih, mau dong kayak Kak Salwa, gimana sih caranya gitu. Biasanya Salwa dalam mendapatkan informasi-informasi seperti itu tuh dari mana sih gitu. Biar Oke. teman-teman nih juga mau dong ikut andil nih dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, berarti informasi yang ikut lomba atau apa gitu ya. Iya. Salwa anak Instagram banget gitu, tapi nggak yang aktif-aktif banget. Aktifnya dalam mencari informasi gitu. Dan juga sekarang kan kita udah jadi Gen Z gitu ya, jadi segala informasi harus melek dengan teknologi, sosial media dan lain segala macam. Banyak banget nih Salwa itu biasanya dapat informasi lomba dan segala macam pasti dari Instagram biasanya. Dan kepo-kepo aja, iseng-iseng gitu kan, ikut kegiatan, daftar segala macam dan mempersiapkan diri, ya akhirnya bisa goals juga gitu. Jadi Oke. gitu. Nah, kalau kemudian saran-saran deh terakhir buat teman-teman yang nonton, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa nih di Universitas Muhammadiyah Mataram, Ya. kira-kira saran dan pesan kira-kira untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini biar semangat gitu untuk ngejalanin nggak hanya kuliah diam di tempat aja nih, diam di kelas gitu, tapi mengikuti kegiatan-kegiatan entah itu kampus maupun di luar kampus. Seperti apa? Oke, sebenarnya ini motivasi buat diri Salwa juga, bukan hanya buat teman-teman. Jadi gunakanlah ya masa-masa muda sekarang, habiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Karena nanti kalau sudah kita berumur gitu ya, sudah nggak sehat lagi gitu lah ya, udah nggak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana mestinya gitu, pasti itu merasanya nyesel banget nanti. Kalau saran dari Salwa, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya dan pergunakan kesempatan sebaik-baiknya karena kita nggak tahu nih nanti kita banyak mencoba tapi kita jangan terlalu mempressure diri bahwa memaksakan diri untuk Harus ini harus gue ini harus jadi yang terbaik nih gitu. Boleh aja untuk bisa memenuhi keambisan diri gitu ya, tapi jangan terlalu apa ya, terlihat Maksa gitu. maksa dan nanti terkesannya bakal egois gitu sama diri sendiri. Kalau dari Salwa pribadi, lakukan aja, ikuti aja alurnya, ikut aja prosesnya, tapi tunjukkan yang terbaik versi kamu gitu ya. Tunjukkan di dalam diri kita versi yang terbaik dan jangan cepat putus asa gitu aja. Harus berani coba semua hal. Benar, harus berani mencoba hal-hal baru gitu. Kalau menurut Salwa sendiri untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Salwa goalsnya apa? Aduh, berat nih ya Teman-teman teman-teman. kan nggak tahu, yang penting kayak udah berharap nih, udah ya semoga aja gitu ya. Mungkin dari sini kita bisa lihat nih nanti 10 tahun ke depan kita yang udah jadi ini nonton ini, wow dulu ini gitu. Kira apa? Benar. Kalau Salwa pribadi, kalau ditanya hal itu sebenarnya yang selalu terpikirkan kali ini itu sebenarnya kan kita apalagi Salwa ya banyak wishlist ya, udah ya, gue pengen ini, gue pengen ini, nah berusaha mencapai hal ini tapi nanti Tuhan berkehendak lain gitu ya, asalkan kita udah melakukan yang terbaik. Tapi kalau di next 10 tahun ataupun 5 tahun ke depan gitu ya, Salwa pengen banget sebenarnya menjadi nggak muluk-muluk, hanya ingin menjadi manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Benar, Karena benar. sebaik-baiknya manusia kan Yang bermanfaat buat orang lain. Dan juga tentunya selalu ingin menjadi apa ya, contoh lah gitu ya bagi teman-teman di luar sana dan juga lingkungan sekitarnya Salwa. Wah ternyata ada nih role model yang bisa memang menginspirasi kita dalam hal-hal yang bukan hanya sekedar pendidikan aja, tetapi dalam bidang karir dan tentunya bisa membahagiakan kedua orang tua gitu aja sih. Oke. Terus kemudian next nanti setelah lulus ini bakal lanjut studi atau emang mau meniti karir dulu nih atau gimana? Oke, jadi harapannya Salwa untuk lanjut di semester 2 lagi. S2. S2 teman-teman. Kalau sebenarnya bukan ada lagi keinginan ya, emang harus lanjut, mau nggak mau Salwa harus lanjut dan tidak mau membebankan orang tua lagi karena pengen aja gitu ya mencoba hal baru dan pasti untuk mencapai hal itu harus ada usaha lebih lagi ya. Iya, benar.
pasti lanjut insya Allah, doakan, bahkan sampai pengen banget sampai S3 gitu kan, aduh amin. Dan juga untuk Tahu balik lagi ke sini. ya benar, Nanti bagi-bagi cerita lagi nih. amin. Dan untuk karir, ya benar banget, jadi Salwa apa namanya, mau nggak mau gitu ya, harus bisa memanfaatkan peluang dan juga kesempatan yang ada gitu ya. Benar. Jadi bisa-bisaan gitu ya, bisa-bisanya untuk bisa keduanya tuh bisa jalan gitu, antara pendidikan dan juga karir ke depannya. Oke, semoga semuanya dipermudah dan Amin tercapai ya Allah. Amin, amin, amin. Terakhir closing statement nih dari Salwa buat teman-teman yang nonton supaya kita lebih giat lagi, Iya. lebih semangat lagi buat coba hal baru, ngelakuin sesuatu yang emang kita suka gitu. Gimana tuh? Kalau dari Salwa pribadi, kita ini perempuan ya. Iya, apalagi perempuan terutama. Kayak patriarki itu masih nyata dan Bener banget. budaya banget di lingkungan kita. Jadi kayak udahlah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi atau ujungnya di dapur gitu ya. Itu gimana Aduh, menurut kalau Salwa? ada yang bilang kayak gitu langsung kick aja ya. Benar, red flag nggak sih? Jadi apa ya, kita sebagai kaum perempuan ya, asik, membela perempuan, kaum perempuan yang memang harus jangan mau terlihat lemah dan jangan mau hanya mau jadi penonton aja gitu. Kalau dari Salwa pribadi, kita harus bisa mungkin nanti kedepannya in the future kita bisa menjadi pemimpin gitu ya. Amin, kita bisa menjadi pemimpin dan juga kita bisa apa ya, menyuarakan gitu, karena kita kan udah tahu sendiri kan gimana keadaan sekarang yang memang kita ikut sertaan perempuan masih sangat minim, presentasinya sedikit dan juga minim banget. Jadi untuk teman-teman di rumah ataupun untuk pesan Salwa pribadi, yuk kita bareng-bareng nih, kita belajar yang rajin dan juga tentunya kita harus bisa nih, bisa jadi, pengennya sih jadi pemimpin ya. Harus bisa jadi pemimpin. Benar. Bukan hanya sekedar memimpin diri sendiri aja, tetapi dalam lingkup besar memimpin, bahkan mungkin memimpin negara ya, kita nggak tahu Nggak tahu ke depannya. seperti apa. Dan juga kita harus menjadi manusia-manusia kuat yang nggak gampang lemah, yang kita harus buktikan bahwa kita sebagai kaum perempuan, kita tuh bisa, dan juga kita bisa apa ya, bukan hanya bisa sekedar diremakan saja, tetapi kita tunjukkan yang terbaik. Benar. Jadi setara lah ya, apa yang didapatkan setara laki-laki kita juga berhak dong gitu. Nggak hanya laki-laki aja nih yang harus di depan. Oke, kalau jadi suami ya it's okay, kita nggak bisa kepungkiri itu gitu. Tapi kalau dari di luar hal itu ya kita juga bisa melakukan hal itu, selebihnya laki-laki juga gitu. Oke, Salwa, thank you banget ya untuk cerita hari ini, berkesan sekali dan juga bermanfaat sekali. Semoga teman-teman yang nonton mendapatkan inspirasi dan juga manfaat dari kita ya. Dan teman-teman yang nonton video ini terima kasih banget, dan mungkin ada salah-salah kata ya, baik yang secara disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. So, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.